Baiklah, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriel Bangkit Surbakti. Saya mahasiswa dari Unimed, jurusan Sejarah kelas D. Jadi saya di sini sedang bersama ibu saya. Saya akan menjelaskan mengenai negara India dari buku yang sudah saya baca, yaitu buku yang berjudul India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Jadi saya di sini akan menceritakan pada ibu saya mengenai negara India dari buku yang sudah saya baca. Jadi teman-teman, sebelumnya saya ingin mengasih tahu kalau ibu saya ini sangat suka menonton film India gitu kan guys. Jadi aku mau nanya dulu, film apa aja lah yang udah mak tonton film India? Kabeh Kusik, Kabeh Hong, Balika Pandu, Gopi, Putaran, Jadi mau nanya lah dulu aku kan, saking karena kenapa lah mamaku ini suka kali nonton film India gitu kan teman-teman. Jadi saking sukanya kami pun menonton di rumah ini susah kalau gitu kan. Kalau udah jadwalnya mama kami nonton India udahlah, nggak bisa lah ya kami mau ngapain-ngapain nonton TV. Pokoknya udah sama mama inilah nonton semuanya. Jadi aku mau nanya dulu, kenapa mama suka kali nonton India? Waktu India itu murah kita mengerti alur ceritanya. Itu juga itu ceritanya mengenai keluarga, kisah keluarga. Itu juga mengenai percintaan pun ada. Jadi semua mencakup sebenarnya kalau di film India itu murah kita mengerti dan murah kita ikuti ceritanya. Hmm, itulah kan guys. Jadi itulah alasan kenapa ibu saya ini suka kali nonton film India. Tahu nggak? Sampai ribut nanti kan nonton India itu ribut gitu kan. Karena saking palanya gitu dengan pemainnya gitu kan. Ribut lah nanti gitu. Dengarnya kan marah-marah lah mama ini kan. Jadi mas saya sini akan menjelaskan mengenai negara India gitu. Jadi sebelumnya aku ingin nanya sama mama, mama tahu nggak ini apa yang ada di sampul buku ini? Bangunan apa itu? Taj Mahal. Ya benar sekali. Jadi ini adalah Taj Mahal, Mak. Bangunan yang salah satu bangunan terkenal yang ada di India. Jadi waktu itu bangunan ini dibuat oleh seorang raja di India karena kecintaannya terhadap sang istrinya. Jadi dia membuatkan suatu kayak istana gitu. Dia ingin menghadiahkan kepada istrinya. Dan bangunan ini pada tahun 1983 telah ditetapkan oleh UNESCO menjadi suatu keajaiban dunia. Kalau kita tahu di Indonesia juga kita ada namanya bangunan yang menjadi keajaiban dunia, yaitu negara Borobudur. Maksudnya bangunan Borobudur. Jadi jadi kalau di India itu dia itu ada Taj Mahal. Jadi India ini adalah negara yang dimana negara yang beribu kotakan New Delhi. India ini adalah negara besar yang ada di Asia Selatan. Dan negara India ini juga dulu adalah, kalau mama tahu, dulu itu negara India itu adalah nggak seperti sekarang. Dulu negara India adalah negara yang miskin karena negara India itu dijajah oleh Inggris gitu. Kalau kita tahu Indonesia kan dijajah sama negara Jepang. Kalau negara India itu dijajah oleh negara Inggris, yaitu negara Barat gitu kan, Mak. Jadi dulu itu negara India ini adalah negara yang miskin. Sekarang aja negara itu sudah mulai berkembang gitu kan. Kenapa berkembang gitu kan? Jadi kita akan bahas dulu, kita nggak langsung kenapa negara India itu berkembang gitu kan. Jadi kita akan membahas dari mulai masuknya agama-agama yang ada di India. Kalau kita tahu pasti kalau mama tonton itu lebih condong pasti kalau sampai sekarang yang terkenal ya agama-agama yang ada di India itu adalah agama Hindu ya kan. Kayak kalau kadang aku suka bingung gitu kan lihat film-film Hindu India ini gitu kan. Kalau nontonnya itu kenapa ya kayak ada salah satu film yang ditonton sama mamaku ini, aku nonton itu nengoknya mereka dari kecil itu sudah dijodohkan gitu kan. Mereka itu dari sejak kecil sudah dijodohkan sama orang tuanya gitu. Dan sampai besar harus itu juga yang menjadi jodohnya gitu. Aku suka kadang uh, lucu melihat suatu kebudayaan yang ada di India gitu. Jadi negara agama yang pertama ada di negara India adalah agama Hindu, Mak. Jadi agama Hindu itu dibawa oleh bangsa Arya. Bangsa Arya itu membawa agama Hindu dan memperkenalkan yang namanya agama Hindu. Dulu di situ sebelumnya itu belum ada, orang India itu belum ada kepercayaan. Jadi bangsa Arya tadi itu membawa yang namanya suatu kayak kitab-kitab gitulah untuk memperkenalkan sama negara India ini tentang mengenai agama Hindu. Jadi setelah berkembanglah agama Hindu dan dikenal oleh orang-orang yang di India. Tapi mereka rupanya para brahmana-brahmana atau pendeta-pendeta yang ada di India
mereka itu dirakuskan oleh kekuasaan. Orang itu dibutakan oleh kekuasaan. Mereka jadi suka-sukanya gitu. Nanti kadang mereka membuat yang namanya kayak acara-acara ibadah, mereka mengutip-ngutipi uang yang berlebih gitu. Jadi mereka itu dibutakan oleh kekuasaan. Jadi agama Hindu ini tadi dipergunakan salah gitu. Jadi orang India itu menjadi muak gitu kan. Jadi adalah seorang kesatria yang bernama Gautama. Dia itu diberikan oleh ilahi, atau kita diberikan suatu kebijaksanaan atau ilham dari Tuhannya. Dia diberikan untuk menyebarkan yang namanya agama Buddha. Jadi agama Buddha itu disebarkan melalui kesatria tadi. Jadi disebarkan karena juga orang India sudah muak dengan perlakuan agama Hindu. Jadi mereka itu sudah muak. Jadi mereka mudah dong agama Buddha tadi berkembang. Jadi mereka juga percayakan. Rupanya berkembanglah juga dari agama Buddha tadi. Dan ternyata sama juga para Brahmana atau pendeta-pendetanya itu dibutakan oleh namanya kekuasaan. Jadi mereka itu dibutakan oleh kekuasaan. Jadi yang selanjutnya ada agama Islam. Jadi sebelumnya ya Mak, ada 3 agama yang mungkin terbesar yang masuk ke dalam negara India. Yaitu pertama adalah ada tadi pertama Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir adalah Islam. Agama Islam ini dia adalah agama yang masuk yang paling tampak ada banyak sekali perdebatan gitu kan. Karena mereka itu masuknya melalui jalur perdagangan. Dan dimana kita tahu negara India ini adalah tempat yang strategis untuk melakukan perdagangan yang berada di Asia Selatan. Dan negara India ini juga menjadi suatu pusat penyebaran agama-agama di Asia Selatan. Jadi agama Islam ini tadi tuh masuknya dengan secara biasa gitu kan, kayak perdagangan orang biasa berdagang, kayak kita waktu mama ke pasar gitu kan gitu. Jadi dari mulut ke mulut gitu kan. Jadi jumpa gitu kan. Jadi dan dimana juga sebelah pihak mereka udah bosan gitu, udah muak dengan perlakuan para pendeta-pendeta tadi, dengan perlakuan para brahmana-brahmana tadi. Jadi mereka mulai percaya sedikit-sedikit masuk ke dalam India dan agama Islam. Dan agama Islam ini pun dia mulai membuat atau kerajaan-kerajaan kecil mereka untuk tempat memulai penyebaran agama Islam gitu kan. Jadi kembali lagi kita tadi, kalau kan saya bilang negara India itu dulu adalah negara yang paling miskin. Nah, jadi negara India itu bukan negara paling miskin sih, negara yang miskin. Jadi sekarang negara India itu sudah berkembang sangat pesat, Mas. Jadi dulu negara itu kan miskin gitu. Jadi sekarang udah berkembang melalui ada beberapa, yaitu seperti kayak teknologi. Teknologi di India itu diakui oleh dunia. Di mana ada salah satu universitas terkenal teknologi di India, yaitu IIT, Institute India Institute Teknologi. Jadi di mana kita tahu universitas ini mengeluarkan atau menciptakan orang-orang yang memang betul-betul jago dan bidang dalam ahli, sampai makanya universitas ini diakui oleh negara-negara lain gitu. Jadi ada pun yang membuat negara India ini menjadi negara yang kaya gitu disebabkan oleh industri perfilmannya. Industri perfilman di India itu sangat bagus dan sangat berkembang. Makanya mama sendiri aja kan suka sama negara film-film yang ada di India. Salah satunya itu seperti kayak produksi Bollywood itu ya. Bollywood itu tempat produksi film yang ada di India yang memang terkenal dan mungkin semua orang tahu gitu kan. Dan bahkan semua negara itu juga mengetahui yang namanya Bollywood gitu kan, yang menciptakan aksi-aksi film-film action seperti yang dimainkan oleh Shah Rukh Khan gitu kan. Itu kan mereka diproduksi langsung dari film-film yang ada di Bollywood gitu kan. Tapi kalau mama kan lebih condong, lebih suka itu nonton kayak film-film yang ada percintaan, keluarga-keluargaan. Mungkin kalau kayak film-film Krishna mungkin juga suka ya, tapi kayak kurang gitu. Jadi dalam apa juga yang membuat lagi faktor yang membuat negara India ini menjadi negara yang seperti sekarang ini, kalau kita tahu bahkan negara India juga diakui oleh dunia gitu kan. Sekarang negara perekonomiannya sangat berkembang gitu. Ada juga penciptaan otomotif yang ada di negara India juga sangat berkembang pesat. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang membuat kenapa negara India dulu dimana kita kenalnya negara India itu adalah negara yang miskin gitu kan. Sekarang negara India itu adalah salah satu negara yang kaya gitu kan. Karena itu tadi faktor pertama kita bilang tadi kan, perindustrian film-film di sana itu sangat bagus gitu. Baru teknologi mereka juga berkembang dengan sangat pesat gitu kan. Terus dan juga penciptaan otomotif seperti becak, mobil-mobil di sana juga sangat berkembang dengan cepat gitu. Jadi itulah mengenai
negara India. Jadi Mama udah tahu dong tentang negara India sedikit-sedikit, walaupun kita tidak mesti kalau dibilang guru kami gitu kan, dosen kami, kita tidak mesti ke negara India untuk bisa tahu mengenai tentang India gitu. Jadi kita cukup dengan membaca buku-buku mengenai India, mempelajari tentang India gitu. Jadi kan kita nggak hanya sekedar menonton mengetahui film India aja gitu kan. Jadi kita juga harus mengetahui tentang negara India gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan juga kepada teman-teman dan juga kepada ibu saya. Sekian dan terima kasih.